Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, mari kita sama-sama mengaji. Sampai satu ketika majikannya ini lihat Robiah malam-malam sedang ibadah, di atas kepalanya ada cahaya yang menerangi tempat beliau sedang beribadah itu. Dari situ terus majikannya kaget, merasa bahwa Robiah ini orang istimewa. Kemudian dimerdekakan, dibebaskan. Dimulailah fase baru kehidupan Robiah. Setelah dia dibebaskan, dia pulang kampung. Ada yang bilang sebelum pulang kampung, Robiah kerja dulu jadi seniman. Robiah ini dikenal pinter menyanyi, pinter main seruling. Tapi itu tidak lama. Nanti kemudian pulang ke kampung, uzlah juhud, dan nanti dikenal sebagai sufi besar. Itu Robiah. Jadi rujukannya Sufi Basroh zaman itu. Jadi sering Sufi-Sufi itu berkunjung ke Robiah, minta petunjuk, minta fatwa. Itu posisinya Robiah di mata para Sufi. Itu sekilas riwayat hidupnya. Tidak usah tanya karomah-karomahnya. Banyak. Kamu baca buku sendiri ya. Cerita-ceritanya banyak. Satu ketika dia sama Hasan Basri, sama-sama dari Basro, sedang ngobrol. Tiba-tiba Hasan Basri ke Robiah, sholat yuk. Terus Hasan Basri ini ingin pamer bahwa dia juga punya karomah. Ngambil sajadah, naik ke atas air sungai, terus sajadahnya digelar di sungai. Sholat di atas itu. Tapi Robiah ketawa aja. Hasan Basri, kalau kamu mau pamer nanggung, gini aja. Terus Robiah melemparkan sajadahnya ke udara. Ayo kita sholat di atas saja. Sekalian biar orang lihat sak kota. Ya. Terus Robiah bilang, kayak gini nih buat istimewa. Kalau sekedar bisa jalan di air, ikan juga bisa. Terbang kayak gini nih, burung sama lalat juga bisa. Tidak ada istimewanya. Yang istimewa adalah istiqomah kita di jalannya Allah. Itu salah satu cerita karomahnya. Yang lain-lain banyak. Yang di buku-buku banyak diceritakan. Misalnya pencuri. Ada pencuri itu masuk ke rumahnya Robiah. Begitu di dalam, pencurinya bingung sendiri. Apa yang diambil? Tidak ada apa-apa di rumahnya Robiah. Pencuri tidak cerdas. Wong ngerti orang miskin tidak punya apa-apa, zuhud uzlah kok dicuri. Tidak ada apa-apa. Kabarnya hanya ada kendi satu. Itu pun nggak berharga. Terus pencurinya daripada nanggung, sudah kendi ini dibawa. Begitu kendinya diangkat, dia mau keluar, pintunya hilang. Dia nyari pintunya tidak ada. Kendinya dikembalikan lagi. Pintunya kelihatan. Terus, itu pintunya di situ ya pokoknya. Terus tak ambil lagi kendinya, hilang lagi pintunya. Ya. Itu karyawannya Robiah. Tapi pagi-pagi Robiah ngerti, wah kasihan sekali kamu kesini nggak dapat apa-apa. Yuk tak kasih sesuatu biar pulangnya tidak tangan hampa. Ya, sama Robiah tidak dikasih barang, tapi diajari bermunajat, berdoa pada Allah. Nanti kabarnya maling ini akhirnya jadi salah satu pengikutnya Robiah. Oke, ya alhamdulillah malingnya di rumahnya Robiah. Keluarnya jadi sufi. Nah, iya kan, maling di rumahnya wali kan ya keluarnya jadi wali. Oke, kalau kamu maling di rumahnya orang kaya, keluarnya bonyok, kamu dipukuli. Ketahuan. Oke, bismillah. Malam ini kita fokus pada mahabbah dalam dunia tasawuf. Robiah kabarnya tidak menikah. Makanya judul kitabnya Syekh Abdul Mun'im Kontin itu kan Robiah Adawiyah Al-Zro'ul Basroh Al-Batul. Batul itu tidak nikah. Jadi versi-versi Arab biasanya menyebut Robiah ini tidak nikah. Tapi versi
Indonesia, misalnya di Ukudulujennya Syekh Nawawi Al-Bantani itu menyebut Nabi Robiah sempat menikah. Dan saat dia menikah itu di Ukudulujen itu Robiah mempersilahkan suaminya, kalau mau nikah lagi silakan aja, bebas. Dan suaminya terus begitu dipersilahkan nikah langsung 3. Dan Robiah tidak apa-apa, dia tetap merawat suaminya. Itu silakan yang rajin baca Ukudulujen. Ya, di situ ada nanti ceritanya Robiah. Malah banyak sufi yang ingin melamar dia untuk dijadikan istri. Bahkan ada cerita khalifah, raja salah satu wilayah juga atau gubernur ingin melamar dia, tapi semua tidak ada yang diterima. Suatu ketika ada banyak orang datang, terus semua ingin ngelamar. Robiah disuruh milih, terserah milih yang mana. Ada wali, ada sufi, ada yang muda. Terus Robiah bilang, gini aja deh, saya punya 4 kuis, 4 pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab 4 pertanyaan saya ini, silahkan saya diberi istri. Yang pertama, besok kalau saya meninggal, itu dalam keadaan mukmin atau kafir? Susah jawabnya ya, tidak ada yang bisa jawab. Yang kedua, besok aku kalau ditanya malaikat mungkar nakir, bisa jawab apa enggak? Yang ketiga, besok waktu diberikan buku catatan amal, aku menerimanya pakai tangan kanan apa tangan kiri? Dan yang terakhir, besok waktu di akhirat dikelompokkan manusia jadi 2, ada ashabun nar sama ashabul jannah. Aku ada di mana? Ada di grup mana? Oh, itu kan jawabnya susah, itu tidak ada yang bisa. Oh, emang niatin nolak. Nah, jadi bisa kalian pakai sebagai modus kalau ada yang nembak, mau nolak, tak kasih 4 pertanyaan. Kalau bisa jawab, menikahi aku. Nah, itu Robiah. Ada lagi Hasan Basri. Hasan Basri ini termasuk yang ngebut ingin nikahi Robiah. Satu ketika sama Robiah dijawab begini, Hasan Basri, Allah itu menciptakan akal berapa bagian? Jawabnya Hasan Basri, 10 bagian. 9 dikasih ke laki-laki, 1 dikasih ke perempuan. Terus Allah menciptakan syahwat berapa bagian? 10 bagian juga. 9 dikasih perempuan, 1 dikasih ke laki-laki. Terus ketawa Robiah. Nah gimana kamu? Nafsu 1 dikawal akal 9 aja kamu pontang-panting. Aku nafsuku 9 dikawal dengan akal 1 bagian aja aku kuat. Nah itu pelecehannya Robiah pada Hasan Basri. Ya, dan Hasan Basri akhirnya mundur, tidak jadi, dan sampai meninggal Robiah dikenal tidak menikah. Kalau meninggal, jadi waktu Robiah mau meninggal itu kan sahabat-sahabatnya Sufi pada datang, tapi sama Robiah diusir. Jangan kesini semua itu loh, para malaikat yang mau datang jadinya nggak bisa lewat. Jadi semua disuruh keluar dari kamarnya, terus beliau meninggal dalam usia 80 tahun. Lahir 714 Masehi, meninggal 796 80-82. Oke, bismillah, kita lihat apa tawaran mahabbah dari Robiah. Sebelum ke sana kita cek sebentar. Dalam dunia tasawuf, mahabbah ini sering dijadikan makom puncak, makom paling tinggi oleh beberapa sufi. Bagi yang mau nengok, ada 2 kitab sufi yang bisa kita akses hari ini yang terkenal, tulisannya Al-Kalabadi sama Syekh Kusyairi. Jadi seorang sufi itu memulai perjalanannya dari taubat dan akhirnya adalah mahabbah. Berarti orang yang sudah mencapai makom mahabbah itu punya semua kualitas sebelumnya.
Mereka sudah tobat, setelah tobat terus zuhud, setelah itu sabar, setelah itu fakir. Fakir itu tidak butuh apa-apa selain Allah. Setelah itu tawadhu, merendahkan diri, tidak sombong. Baru khauf, baru takwa, baru terus ikhlas. Setelah ikhlas syukur, setelah syukur tawakal, di atas tawakal ada ridho, terus yakin, baru unskor. Unskor itu dekat sekali sama Allah. Uns itu artinya jinak, jadi dirinya sudah terjinakkan sehingga dekat sama Allah. Dan kalau sudah begitu, bisa masuk ke makom selanjutnya, mahabbah. Jadi tidak sederhana untuk jadi seorang sufi. Saya tidak tahu, setiap makom itu bisa bertahun-tahun. Dan dari setiap makom biasanya nanti ada akhwal. Kalau Al-Qushairi lebih panjang. Ada taubat, setelah taubat mujahadah, setelah itu kholwat, setelah itu uzlah, setelah itu takwa, baru warok, terus zuhud, terus khauf, setelah khauf roja, setelah roja qanaah, setelah itu tawakal, setelah itu syukur, baru sabar, terus muraqabah, terus ridho, terus ikhlas, zikir, fakir, mahabbah. Dan puncaknya mahabbah itu syauk. Syauk itu ya kerinduan yang dalam pada Allah. Jadi sebenarnya jadi satu. Kalau sudah mahabbah ya pasti dia mengalami syauk. Itu Al-Qushairi. Jadi dalam dunia tasawuf, mahabbah derajatnya tinggi, makomnya tinggi. Ada yang bilang syauk itu akhwal. Kalau kita nyampe di makom mahabbah, kita akan dianugerahi oleh Allah syauk, kerinduan yang senantiasa pada Allah. Ini makom. Dan ya pelan-pelan, step by step, tidak usah kemaruk. Bagi yang mau jadi sufi, direntet satu-satu, dihatamkan dulu per bab. Setelah tobat, mujahadah. Setelah mujahadah baru kholwat, uzlah, terus takwa, terus waro, terus step by step. Kadang-kadang kan kita kemaruk itu saya sekaligus semuanya Pak. Saya yo tobat, yo ikhlas, yo takwa. Situ alamat besok bubar mesti. Ya, jadi harus pelan-pelan, yang sabar. Ya, karena menghatamkan satu aja bisa bertahun-tahun. Tobat aja kan ya tidak sederhana. Ya tiap hari kita maunya si tobat, habis sholat istighfar, tapi kan itu belum tobat. Masih memohon ampun pada Allah. Bisa ya, bisa enggak, bisa diterima, bisa enggak. Jadi belum masuk ke level makom taubat. Nanti ada syaratnya sendiri, ada rukunnya sendiri. Yang jelas Rabi'ah menambahkan variabel utama yang itu ada di puncaknya dalam tradisi tasawuf. Oke, pelan-pelan. Jenisnya ini saya ambil dari Abu Nasr As-Sarraj. Jenisnya mahabbah yang puncak itu ada 3. Ada orang awam, ada orang siddiq, ada orang arif. Cirinya beda-beda. Makomnya semakin ke bawah semakin tinggi. Kalau orang awam itu jatuh cinta level pertama. Jatuh cinta level pertama itu selalu teringat batinnya, selalu teringat Allah, mulutnya selalu menyebut nama Allah, dan merasa Allah di hadapannya, terus dialog terus sama Allah. Ya Allah, kok gini ya nasib saya. Ya Allah, kok selalu ya Allah. Dan batinnya juga selalu teringat Allah. Itu awam. Awamnya aja sudah begitu.
Di atas itu ada orang siddiq. Kalau siddiq, kalau di awam itu aku ada, Allah ada, terus saling berinteraksi. Kalau di siddiq, aku ada, Allah ada, tapi ku utamakan Allahnya. Kehendakku, keinginanku sudahlah minggir dulu. Nah, ini orang-orang siddiqin. Cita-citaku, keinginanku, hasratku, ambisiku tidak penting. Yang penting apa yang diinginkan oleh Allah. Ini orang-orang siddiq. Kalau tadi masih dialog, mungkin sekali-sekali masih mengeluh, sekali-sekali masih menceritakan keadaannya, masih memohon. Ya Allah, semoga yang jadi gubernur nanti ini. Ya Allah, semua itu kan hasrat, masih minta. Ya itu jenis cinta, cuma level awam. Di atas itu, keinginanku tidak penting lagi. Yang penting keinginannya Allah. Yang paling tinggi, akunya sudah nggak ada. Kalau tadi akunya ada, aku yang mengorbankan diri untuk Allahnya ada. Kalau sekarang tidak ada aku lagi sudah. Tidak ada yang mengorbankan dan dikorbankan. Semua yang ada hanya Allah. Ini levelnya arifin. Ada yang namanya arifin, orang-orang arif. Kalau dalam Islam, dunia tasawuf, alim yang jadi ulama dengan arif yang jadi urofa itu beda maksudnya. Kalau alim itu biasanya konotasinya ke ilmu yang bisa dikejar, ilmu husuli. Kalau arif itu biasanya irfan, ilmu-ilmu laduni. Pengetahuannya dianggap lebih dalam, lebih sejati. Makanya cintanya orang arifin, ada cintanya siddiqin, ada cintanya awam. Jadi istilahnya arif, bukan alim. Jadi kalau arif jamaknya urofa, kalau alim jamaknya ulama. Ya ulama itu penting, mereka warasatul anbiya. Cuma ilmunya ilmu yang kelihatan, ilmu husuli, ilmu yang dikejar, diwariskan. Kalau urofa itu ilmunya ilmu batin, ilmu laduni yang dianugerahkan langsung oleh Allah. Alim itu kayak makom, kita yang mengejar. Kalau irfan itu kayak akhwal, Allah yang menganugerahkan. Ya harus ada usaha dari kita, baru Allah nanti ikut intervensi, nanti jadi urofa. Oke, jadi jenisnya itu mahabbah itu. Kalau kita mungkin awam saja belum. Jadi kita paling masih pra-awam. Ya kan, kamu kan masih belum berani bilang saya jatuh cinta sama Allah. Karep kita masih banyak. Allah masih belum selalu nomor satu dalam hidup kita. Ya pelan-pelan. Jadi hari ini kan kita selalu sibuk dengan hal-hal yang tidak esensial. Ya pelan-pelan belajar. Ngaji kayak gini, tema-tema kayak gini kan kelihatan tidak penting hari ini. Mungkin politik lebih penting, kuliahmu mungkin lebih penting, masa depanmu lebih penting. Kayak makanan, yang kayak gini ini kan semacam cemilan mungkin dalam hidup kita hari ini, bukan makanan utama. Padahal harusnya ini makanan utamanya, tapi jadi cemilan. Harusnya pilkada itu cemilan, kuliahmu itu cemilan, kamu punya uang apa bokeh itu cemilan, IP-mu 4 apa 3 apa 2 itu cemilan. Makanan utamanya harusnya yang esensial semacam ini. Cuma kita sering yang harusnya cemilan jadi makanan utama, yang harusnya makanan utama jadi cemilan. Oke, awas kebalik ya. Kita sering salah meletakkan prioritas dalam hidup. Jangan salah, ini jangan dianggap ilmu tua. Hanya orang-orang tua yang harus paham ini. Karena hidup kita sekali dan batasnya kita tidak ngerti. Tidak selalu yang lebih tua berangkat duluan. Karena biasanya yang larinya lebih cepat itu yang muda. Yang tua kan pelan-pelan, santai. Yang ambisius yang muda. Yang lebih cepat itu kan bahan bakarnya bisa lebih cepat habis. Jadi selalu kembali ke yang esensial. Hati-hati dengan yang sampingan, pinggiran. Jangan ketipu.
Jangan hidup mati untuk cemilan. Hidup matinya harus untuk yang utama. Oke. Terus, kalau dalam tasawuf ada istilah-istilah, saya perkenalkan sebentar saja. Istilah-istilah untuk cinta, sifatnya berjenjang. Ini sebenarnya nggak cuma untuk ilahiyah, tapi memang awalnya teori ini dibikin untuk cinta ilahiyah. Yang pertama al-ilaqah. Al-ilaqah itu fase cinta paling awal, ketika seseorang merasa terikat, merasa tergantung. Kalau objeknya Allah, ya merasa tergantung sama Allah. Fasenya berarti al-ilaqah. Fase awal ketika kamu jatuh cinta, ketika wajahnya selalu terbayang, mau tidur ingat kamu, mau makan ingat kamu. Al-ilaqah. Lebih dalam lagi al-irodah. Al-irodah ini lebih dari ilaqah, sudah mulai hanya engkau yang aku inginkan. Irodah itu kan keinginan. Itu level lebih dalam. Ada lagi yang ketiga, lebih dalam lagi, namanya as-sobabah. As-sobab, sobba ya subuh, ketercurahan. Jiwa lahir batinmu kamu curahkan hanya untuk dia. Itu level as-sobabah. Lebih dalam lagi ada al-ghorom. Ghorom itu nyala. Jadi sekarang kamu hidup demi dan hanya untuk cinta. Cintamu menyala terus. Itu al-ghorom. Lebih dalam lagi al-widah, yang nanti jadi mawaddah. Arti asalnya kelembutan. Kelembutan itu berarti apa? Cinta yang tulus, tidak ada pamrihnya apapun. Lebih dalam lagi namanya as-syaghaf. Syaghaf ini cinta yang mendarah daging sudah. Gen masuk. Makanya waktu majikannya Nabi Yusuf itu jatuh cinta sama Nabi Yusuf, kan ada istilah qad saghafaha hubba. Jadi sudah terkiwir-kiwir, sudah segalanya hanya dia. Itu saghaf namanya. Oke. Lebih dalam dari saghaf ada ishq. Ishq ini ayat cinta yang memabukkan. Orang mabuk itu kan sudah lupa kiri kanan. Pokoknya semuanya tidak penting. Dunia hanya kita berdua. Itu ishq. Apapun, kapanpun, dimanapun, hanya engkau yang kurindukan. Itu ishq. Lebih dalam dari ishq, tayammum. Bukan, ini tidak ada hubungannya sama wudhu ya. Tayammum itu perendahan diri. Kamu tunduk, kamu takluk di depan dia. Disuruh apapun oke, mau. Jadi dia menyuruh apapun, kamu diminta untuk apapun, terserah. Diperbudak pun tidak apa-apa. Itu namanya tayammum. Lebih dalam dari tayammum, ta'abbud. Kalau ta'abbud itu jangankan disuruh, tidak disuruh pun apa kebutuhanmu tak layani. Itu ta'abbud. Puncaknya al-khullah. Kalau khullah, itu kan nanti jadi kata-kata khalil, khalilullah, kayak Ibrahim. Kalau al-khullah itu sudah kemana-mana berdua sudah. Tidak akan ada aku tanpa kamu. Kamu dan aku harus selalu bareng. Nah, itu puncaknya, namanya al-khullah. Kita berdua tidak terpisahkan lagi. Itu al-khullah. Nah, ini level-level kedalaman cinta. Ya silahkan kamu analisis sendiri kalau yang punya pacar atau ada yang dicintai, dalamnya sampai apa? Apa dalamnya sampai airodah, apa ilaqah, sobabah, atau jangan-jangan sudah tayammum atau ta'abbud. Ya,
Sama Allah juga begitu. Kamu sama Allah itu sudah ilaqah, atau lebih dalam lagi iroda, atau hidupmu hanya untuk Allah, sobabah, atau gharam, menyala terus kerinduanmu pada Allah, atau widat, dan seterusnya. Nah, ini level-level cinta. Atau jangan-jangan ilaqah juga enggak. Ilaqah itu kan Allahus Somad, hanya Allah tempat bergantung. Kalau ini aja belum, ya nggak mungkin lebih dalam. Jadi yang paling awal itu, kamu tidak bergantung pada siapapun, hanya pada Allah. Kayak bapaknya Robi'ah tadi, dia tidak mau minta-minta selain hanya pada Allah. Meskipun dia sudah sah untuk minta, karena termasuk golongan orang miskin dan tetangganya kaya raya. Dan kalau minta pasti diberi. Tapi dia tidak mau minta-minta, karena dia prinsipnya minta itu hanya pada Allah. Nah, itu tingkatan cinta. Dia tidak mau tergantung pada siapapun, hanya pada dia yang dicintai. Terus, tanda cinta ilahiyah. Kalau dalam tasawuf, tadi 10, tandanya juga 10. Ini boleh kamu jadikan alat untuk menguji pasanganmu cinta beneran apa enggak. Tapi ini maunya cinta ilahiyah sebenarnya. Yang pertama apa? Senang kalau bertemu kekasihnya. Kalau dalam sufi sampai ke level kasyaf. Kasyaf itu terbukalah tabir dan kelihatan keindahannya. Nah, itu kan namanya. Lahirnya syahadah. Jadi senang. Jangan ngaku kamu jatuh cinta kalau sebel ketemu yang dicintai. Atau bosen. Bosen kamu lagi. Ya mesti bukan cinta itu. Apa yang lain tidak ada selain kamu, itu berarti tidak cinta. Ya. Sama temen ya tidak harus pacar sih. Temen juga begitu. Kalau kamu bosen sama temenmu, bosen ketemu kamu lagi, yang lain yang lebih seger. Nah, itu berarti belum masuk mahabbah. Cinta itu seneng untuk ketemu, bahkan cari-cari alasan biar ketemu terus. Itu nggak ada apa-apa aja nyari-nyari. Kamu butuh ini nggak? Tak antar mau nggak? Tak anu mau nggak? Ya. Padahal nggak minta diantar itu, ditawar-tawari. Itu berarti ada kemungkinan mahabbah. Terus mengutamakan apa yang dicintai Allah atas apa yang dicintainya. Itu kalau objeknya Allah, kehendak Allah duluan. Jadi kalau sama orang misalnya, kamu tidak mikir kamu suka baju warna apa, tapi pacarmu sukanya kamu pakai baju warna apa. Jadi itu mendahulukan yang dicintai daripada dirimu sendiri. Itu tanda-tanda cinta. Jadi Allah sukanya gimana? Kamu malam sih sukanya tidur, tapi Allah suka loh kalau hambanya bangun sepertiga malam terakhir dan kamu bela-belain bangun. HP-nya kamu alarm. Begitu alarm bunyi, kamu bangun, dimatiin lagi tidur. Ya kan Allah nyuruh bangun malam toh Pak. Ya tidak cuma bangun. Ya, jadi kehendak Allah. Makanya kan ada cerita sufi itu, suatu ketika naik kapal di laut, ada badai. Semua orang panik kecuali sufi ini, tenang, tidak kacau. Waktu sampai orang-orang marah, sampai ini sufi berdoa biar badainya reda. Katanya sufi ini, loh kalau Allah menghendaki ada badai, ya biar aja. Emangnya kehendakku sama kehendaknya Allah menang siapa? Ya tetap menang kehendaknya Allah. Ya kita terima aja, tidak apa-apa. Mati kan sudah waktunya. Sakit ya berobat, kan gitu aja toh. Biar aja Allah menakdirkan apa. Ya nanti ceritanya justru karena kepasrahan ini, terus yang lain juga ikut pasrah, akhirnya badainya reda. Karena Allah juga tidak tega kan. Orang sudah, wah sayang sekali padaku, ya aku juga sayang padamu. Badainya reda. Oke, jadi kepentingannya didahulukan. Terus yang ketiga,
Selalu ingat pada Allah, memperbanyak zikir pada Allah, itu tanda-tanda cinta. Kalau cinta kok nggak selalu ingat dia, omong kosong, berarti tidak cinta. Waduh, aku lupa kalau punya pacar, enggak, berarti enggak. Orang mungkin itu, wis. Iya ya, enggak, pasti enggak. Kalau cinta itu enggak pakai disuruh, pasti ingat. Terus suka kalau berduaan. Kalau sama Allah namanya berkholwat. Munajat itu ngobrol sama Allah. Atau membaca kitabnya. Kalau kalian dapat surat dari pacar, atau pacarmu ngirim WA panjang ngomong apa, itu kan tidak kamu hapus-hapus. Ini WA dari dia, padahal mungkin isinya podo. Kemarin bilang I miss you, I love you, sekarang I miss you, I love you, itu enggak kamu hapus 1 bulan, semuanya sama. Kenapa? Karena kamu cinta. Jadi kitabnya menurut kamu jadi penting, karena membaca kitab itu mengingatkan kamu pada dia. Jadi kalau ada orang Islam ngaku cinta sama Allah tapi males ngaji, itu omong kosong. Tidak mungkin. Kayak kamu kalau jatuh cinta, kok pacarmu ngirim WA terus kamu alah tidak usah dibaca. Buat apa? Itu omong kosong, berarti tidak suka, tidak cinta. Jadi ciri yang keempat, suka kalau berduaan. Pak, kalau ini kan nggak perlu saya jelaskan, kamu paham lah. Mana ada orang jatuh cinta sukanya rame-rame, mesti pinginnya berduaan. Oke, terus makanya yang tidak punya pacar ya kamu toleran kalau ada temenmu baru ya. Lah ya kan, masa malam mingguan pacarmu diapeli kamu ikut ganggu, ikut nemuin, ikut ngajak ngobrol, itu namanya tidak toleran. Oke, mesti ingin berdua ya. Dan agama kan wanti-wanti, kalau bukan kholwat sama Allah loh ya, kalau laki-laki perempuan berdua yang ketiga setan. Jadi kalau kamu ganggu temenmu pacaran, nah kamu jadi setannya. Oke, terus yang kelima, tidak menyesal kehilangan apapun asal Allah masih ada. Tidak menyesal berkorban apapun asal Allah ridho. Itu ciri yang kelima. Jadi pacar itu tidak perhitungan. Kalau kamu pacaran kok pas gegeran terus pacarmu bilang, coba diinget-inget, bulan ini aku sudah habis 25.000, traktir kamu saja. Nah itu enggak. Kalau masih apal sampai jumlahnya detail, itu belum cinta, masih negosiasi, masih dagang. Iya, masih belum. Kok masih ingat, masih ngungkit-ngungkit, habis bensin berapa aku? Wah, enggak. Itu belum cinta. Masih ngitung apa yang hilang. Orang jatuh cinta itu tidak menyesal kehilangan apapun asal masih bersama dengan yang dicintai. Yang keenam, menikmati ketaatan, tidak merasa berat atau keberatan. Yang dicintai ingin apapun, memerintahkan apapun dijalani dengan senang. Bahkan tidak cuma senang, ditambah-tambahi. Pacarnya minta jemput jam 7, setengah 7 sudah ditunggu di depan kos-kosan. Itu karena ada cinta di situ. Allah nyuruhnya cuma 5 waktu wis yang wajib, yang sunnah monggo ditambahi sekuatnya. Kamu tambahi sebanyak-banyaknya, tidak berat, tidak keberatan. Itu namanya cinta, tidak nawar. Kalau tidak cinta, jangankan itu, yang wajib-wajib aja kamu sambat. Pagi-pagi enak-enaknya tidur, disuruh sholat subuh. Nah, kamu berarti keberatan. Disuruh subuh jam 4:30, kamu subuhnya jam 7. Itu berarti keberatan, kamu nggak care sama yang kamu cintai. Kalau sudah jam 7 kan malaikatnya sudah ganti, bukan malaikat subuh lagi. Bukunya sudah disetorkan ke sana, catatanmu nggak masuk sudah. Ya. Yo besok jangan jam 7 lagi, 6:30 lah.
ya kan ada peningkatan sedikit. Terus yang ketujuh, bersikap lembut dan sayang pada semua makhluknya Allah. Nggak, orang yang cinta pada Allah tidak mungkin benci pada makhluknya Allah siapapun itu. Kenapa? Karena makhluknya Allah ciptaannya Allah semua. Orang ya kayak hasil karyanya pacarmu, tindakannya pacarmu, itu kan kamu tidak berani menjelek-jelekkan, apalagi tidak suka kalau nggak pengen diputus. Ya kan? Dicintai juga. Gitu. Jadi kalau kamu merasa cinta pada Allah kok membenci makhluknya, oh itu hati-hati, jangan sampai diputus oleh Allah. Karena ya Allah menciptakan dengan segala karakter dan gayanya, itu kan sesuai kekuasaannya. Terus yang ke-8, ada takut, ada berharap. Kalau cinta tidak ada khauf, tidak ada roja, biasanya tidak utama dan tidak sempurna. Kamu pacaran kan juga takut diputus, takut pacarmu marah, takut diselingkuhi, takut dan seterusnya. Juga berharap, banyak sekali harapannya. Ya kan, pingin gini, pingin gitu, syukur-syukur besok bisa nikah dan seterusnya. Jadi ada harapan. Jadi berharap sama Allah tapi juga ada takutnya. Ini dua kombinasi yang dua-duanya harus ada. Ya jangan takut saja tanpa harapan, atau berharap saja tanpa takut. Takut tanpa harapan itu nanti hasilnya putus asa. Harapan saja tanpa takut hasilnya sakarepe dhewe. Maka dua-duanya harus imbang. Yang ke-9, biasanya orang jatuh cinta itu cenderung tidak pamer. Tidak memamerkan cinta sebagai wujud pengagungan, pemuliaan. Kalau masih pamer, itu biasanya belum mendalam. Masih pingin dipuji orang, wah cakepnya pacarmu, mesti gitu. Yang disembunyikan yang pacarnya jelek-jelek mesti. Kok kamu punya pacar tidak pernah ditampilkan di Facebooknya? Itu perlu kamu tanyakan. Jangan-jangan kamu dianggap jelek oleh pacarmu. Tapi cirinya memang cinta yang sejati itu hanya untukku, tidak untuk yang lain. Kamu milikku saja loh ya, orang lain jangan sampai tahu. Makanya tidak pamer-pamer. Orang cinta itu ada kecenderungan serakah. Allahku saja, jangan diganggu-gugat. Biasanya itu alamat kamu benar jatuh cinta. Kalau ada orang bisa akrab sekali sama Allah, bisa dekat sekali sama Allah, kamu iri. Aku nggak bisa sedekat itu ya. Itu sebenarnya ada benih cinta di hatimu sama Allah. Kalau enggak ya berarti enggak. Kalau ada orang bisa sedalam itu sama Allah, bisa sampai nangis-nangis sedalam itu, kamu ala biasa aja, nggak lebay, ya berarti kamu tidak ada rasa sama Allah. Orang cinta itu biasanya cemburu kalau ada yang lain akrab sama yang dicintai. Makanya ciri yang ke-9 cenderung disembunyikan. Biar apa? Biar milikku saja. Jadi banggalah, kebalikannya yang tadi ya. Kalau ada pacarmu gak cerita-cerita, kalau sudah pacaran itu husnudzonlah, sebenarnya dia ingin kamu jadi miliknya saja. Ya suudzonnya tadi, jangan-jangan aku dianggap jelek. Oke, terus yang terakhir, cirinya cinta adalah senang dan ridho pada yang dicintai, meridhoi Allah. Yang teorinya agak panjang kan, meridhoi Allah itu. Kalau Allah ridho pada kita itu cenderung lebih mudah karena Allah Maha Penyayang. Kita yang sering tidak ridho pada Allah, kita sering komplain, sering tidak terima, sering kok gini ya Allah, Indonesia ini kok gini ya, itu mengeluh namanya. Tidak ridho pada ketetapannya Allah. Kok bisa ya orang itu menang? Wong sudah kita demo bolak-balik loh. Iya. Gimana orang sekian juta berdoa, ya Allah ini gimana sih? Itu kamu berarti tidak ridho pada ketetapannya Allah. Orang yang cinta itu ditetapkan apapun oleh yang dicintai, oke, tidak masalah. Itu tanda-tanda cinta.
Itulah bagian-bagian dari bab, kalau dalam tasawuf namanya bab mahabbah. Ya silahkan nanti dijelajahi sendiri. Cuma ini untuk mengantarkan ke Robi'ah. Awalnya dari Robi'ah.